Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ia akan menyerahkan seluruh pergumulan persoalannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong, dan hanya Tuhanlah yang mampu menopang hidup kita. Oleh karena itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, sebab Tuhanlah pelindungmu dan Dialah penopangmu. Kita berdoa. Kami percaya kepada Allah yang hidup. Kami percaya kepada Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kami. Kami juga percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang merancangkan sesuatu yang baik di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu dan kasih-Mu, pimpinan-Mu, penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami percaya juga bahwa Tuhan selalu menolong kami dan Tuhan selalu menopang kami. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Biarlah lewat firman-Mu kami semakin kuat, kami semakin indah, kami semakin memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, iman yang mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tali sekoci itu tali yang sangat kecil sekali. Tapi tali sekoci dapat mengendalikan perahu yang begitu besar. Begitu juga ketika kita sedang naik kuda. Ada tali yang bisa mengendalikan kuda. Kalau kuda suruh ke kanan, kuda ke kiri. Ada tali yang mengekang kuda. Jadi kita tinggal hanya menggerakkan kuda. Tali saja. Kemana kita ingin kuda ke kanan, kita ke kanan, ke kiri. Ada tali kekang yang mengendalikan. Lalu dalam hidup kita ada satu anggota tubuh yang kecil yang menguasai. Kalau kita tidak bisa mengendalikan anggota tubuh yang kecil ini, maka sesuatu hal buruk bisa terjadi, yaitu lidah. Lidah ini bisa membawa kita menguasai diri kita lewat ucapan tutur kata kita. Ada ucapan orang yang membuat orang lain bisa salah paham, lalu juga berantem, bertengkar, bisa juga. Lalu dengan lidah kita juga bisa mendatangkan segala berkat, sukacita, rezeki juga bisa datang lewat perkataan kita. Nah, yang mau saya katakan hal-hal yang kecil seperti tali sekoci, lalu tali kekang kuda dan juga lidah, itu satu hal yang kecil tapi dapat menguasai seluruh anggota tubuh seperti lidah, kekang kuda, seluruh hidup kuda. Tali sekoci, kapal yang besar, dapat dikendalikan oleh hal-hal yang kecil. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hidup kita juga ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, yaitu yang namanya iman. Iman percaya kita kepada Tuhan selalu kita harus perjuangkan. Artinya apa? Iman yang bertumbuh itu iman yang diperjuangkan. Iman yang mampu melewati masa-masa yang sulit, masa yang sukar, suka duka dalam hidup, tapi kita tetap memegang teguh iman percaya kita. Banyak tokoh-tokoh dalam perjanjian lama seperti Habakuk, seperti Ayub, seperti Abraham, Yakub. Mereka adalah tokoh-tokoh yang tetap memiliki iman di tengah-tengah krisis yang mereka hadapi, di tengah-tengah situasi yang sulit mereka hadapi, mereka tetap beriman kepada Tuhan.
Dan oleh karena iman itulah mereka hidupi. Sepanjang hidup mereka tetap hidupi dan percaya kepada Tuhan. Lalu sepanjang mereka percaya kepada Tuhan, mereka tetap hidup ada dalam perlindungan Tuhan. Ini hal penting. Jadi iman itu tidak begitu saja tumbuh besar, tidak. Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu kalau tidak ditanam di tanah, dia akan tetap menjadi biji. Tapi kalau ditanam di tanah, bertumbuh besar-besar menjadi sayuran yang paling besar di antara sayuran yang lain. Itu adalah sayuran sawi dari biji yang paling kecil. Ini gambaran bagaimana iman kita perjuangkan, lalu iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah akan mengalahkan dunia. Artinya Tuhan merancang sesuatu yang baik dalam hidup kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Dan kita hidup di dalam dunia ini bukan untuk sama seperti dunia, tapi kita harus mengalahkan dunia ini lewat iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, kendalikan hidup kita dengan iman yang kuat. Semakin banyak persoalan, iman menjadi semakin kuat. Semakin banyak pergumulan, iman semakin kuat. Iman inilah yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita dapat mengalahkan segala macam persoalan, pergumulan di tengah-tengah hidup kita. Jika kita pikirkan, siapakah di dunia ini yang tidak punya pergumulan? Semua orang yang ada di dalam dunia ini, bahkan yang hidup di dalam dunia ini, semua mengalami pergumulan, persoalan, dan permasalahan. Lalu bagi kita yang sudah ada di dalam Kristus, persoalan boleh datang, masalah boleh datang. Yang paling penting adalah kita tetap kuat, memiliki iman yang teguh. Untuk memiliki iman yang teguh, tentu kita harus berjuang. Perjuangan kita yang pertama adalah milikilah relasi dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terus dipupuk relasi kita. Doa-doa kita, pembacaan Alkitab kita, itu semua menjadi perhatian penting untuk kita tetap kuat. Lalu di tengah pergumulan hidup, kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, Tuhan akan pelihara kita. Dan tangan Tuhan tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, iman itulah yang mengalahkan segala pergumulan dunia ini. Oleh karena itu, teruslah hidup di dalam Tuhan. Pupuklah iman kita, siramilah iman kita, supaya terus bertumbuh semakin hari semakin kuat. Iman yang kuat akan mengalahkan dunia yang kuat ini juga. Dan iman yang kuat akan mengalahkan apapun. Karena melalui iman kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Dan Tuhanlah menjadi penolong penopang. Oleh karena itu bertumbuhlah di dalam Tuhan. Kita berdoa. Kami percaya kepadamu bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan, biarlah iman kami terus bertumbuh. Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh memiliki kualitas yang benar. Sehingga lewat iman kami terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus Tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya.
Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang.